Ya, selamat malam sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Pak Asok ya, Pak Asok. Pak Asok ini banyak sekali jabatan yang disandang oleh beliau ya. Salah satunya Ketua Harian BHRI Provinsi Banten ya. Selain itu juga beliau aktif di PMKM ya Bang ya. PMKM pengusaha mikro, kecil, dan menengah ya. Selain itu juga beliau sebagai Dewan Pertimbangan SMSI Pusat ya, Serikat Media Cyber Indonesia. Ya, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu Pak Asok. Ya, selamat malam sahabat Lokal News. Langsung saja kita sapa Pak Asok ya, yang jadi tamu kita pada malam hari ini. Apa kabar Pak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Salam negatif COVID Pak ya. Salam negatif COVID. Teriring salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam kebajikan. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak. Pasti. Baik, langsung saja Pak bisa memperkenalkan diri pada pemirsa Pak. Baik. Saya sendiri namanya GS Asok Kumar. Ya. Sudah berkiprah di Provinsi Banten ini dari tahun 86. 86 ya. Tahun 86 berarti sudah satu generasi lebih. Siap. Nah, dari satu generasi ini kita berangkat, saya fokus dan concern sampai hari ini di dunia perhotelan. Ya. Jadi dunia perhotelan ini masih kita kiprahkan dan beberapa organisasi lain yang dapat kepercayaan. Yang terakhir kemarin dari Pak Firdaus itu ya, SMSI sebagai Dewan Pertimbangan Serikat Media Cyber Indonesia, SMSI ya Pak. Nasional itu. Nasional ya, pusat ya. Dan saya juga Dewan Pembina Ikatan Engineering Indonesia, dan juga ini PMKM ini. Yang terbaru ya? Ini terbaru. Luar biasa ya, banyak sekali pemirsa jabatannya. Kali ini bersama dengan Pak Andika, Dewan Penasehatnya. Siap. Pak Andika Wakil Gubernur, beliau ada di kita jadi pengusaha mikro kecil menengah. Siap. Ini ada di situ kitanya semua. Iya. Bang, melihat perkembangan pariwisata saat ini di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa nih Bang? Bisa diceritakan Bang? Kalau kita berbicara tentang kepariwisataan, itu never ending story, yang tidak ada akhirnya dan tidak ada selesainya. Pariwisata itu tidak bisa dipakai work from home, nggak bisa dari rumah itu. Atau turis from home itu nggak bisa. Oh ini mau berenang dikasih virtual itu nggak bisa. Dia harus live. Harus live ya. Jadi kami juga mempunyai pandangan yang baik dengan Menteri Pariwisata sekarang Pak Sandiaga Uno. Siap, Pak Sandiaga. Karena beliau sekarang lagi melakukan terobosan-terobosan yang ini, dan kita juga melihat masih teriang di kuping saya waktu kita Munas PHRI, Musyawarah Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran, di saat ulang tahun yang ke-51 tahun di Karawang, Jawa Barat ya. Itu saya masih teriang kata-kata dari Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu destinasi. Karena semuanya indah, bagus, elok. Beliau menyampaikan dalam sambutan sulut. Dan beliau menyatakan, nah kenapa kita bilang semua destinasi? Dan juga orang Arab juga suka bilang itu. Tita atum minal zanah. Nukilat hilal harti. Jadi beliau menyatakan ada sepotong surga yang diturunkan ke bumi. Ya. Jadi makanya indahlah itu. Jadi betul-betul beliau menyatakan di dalam forum tersebut, itu luar biasa sekali yang mengartikannya. Itu kata orang Arab ya kan, tita'atu minnal zanah ya kan, nur kilat hilal harti, sepotong surga yang diturunkan ke bumi ya. Jadi sehingga maka pariwisata itu menjadi indah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya
bagaimana kita mengendalikan semua ini, menjadikan dengan tren sekarang itu mengikuti prokes. Siap. Ya, protokol kesehatan dengan COVID-19 ini, yang mana Presiden juga sudah memberikan contoh untuk kita imunisasi, ya, vaksin, yang mana kami juga sudah siap, PHRI juga pusat sudah sekarang lagi dengan Dirjen kemarin menyatakan agar semua anggota bisa diikutsertakan melalui Pak Haryadi Sukamdhani dan juga Pak Alan yang selaku sekjennya mendorong agar bagaimana pariwisata ke depan ini semua, sehingga mereka-mereka yang datang bermalam di hotel itu sudah terbebaskan, baik itu karyawan maupun kepada pengunjung itu sendiri. Ya, siap. Sepertinya kalau kita membahas tentang pariwisata ya nih Bang ya, sepertinya tidak ada ujungnya ya Bang ya. Ya, Cukup menarik begitu ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih hangat lagi, kita jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik, sahabat Lokal News ya, kembali lagi perbincangan kita masih tentang pariwisata ya dengan Bapak GS Asok Kumar ya. Beliau ingin disebut nama lengkapnya katanya, karena lebih terkenal Pak Asok gitu aja, lebih mudah ya Bang ya. Baik, Pak Asok, gimana nih perkembangan saat ini tentang pariwisata Bang? Kalau perkembangan pariwisata kita anggap positif. Ya. Jadi positif dalam arti kata itu mengandung dari maknanya tersendiri, karena adanya government involvement, peran sertanya pemerintah dalam memberikan pembenahan tersebut. Ya. Dalam pembenahan ini itu terjadi mutual simbolisme itu. Semua orang berperan, semua orang ingin berbuat baik, karena kalau dulu nomor satu kita ekonomi. Betul. Tetapi sekarang nomor satu adalah kesehatan. Kesehatan, betul. Semua dicek, baik itu dalam rapat, ada social distance, 3M itu dilakukan. Terapkan. Ya, kami juga bangga di saat-saat pandemik begini kemarin lahir satu dari tangan kami, yaitu Devisa Hotel di Serang. Nah, itu mulai tanggal 25 kemarin kita memberikan diskon 50% di masa pandemik ya. Oh, luar biasa ya, Pak. Di masa pandemik ini masih ada tumbuh hotel. Iya. Jadi bukannya berhenti. Kalau Cilegon ada Swiss Bell, Aston, ini baru Januari kemarin ini. Tanggal 25. Nah, kami ikut membuka bersama dengan Ibu Jasmari, Saudara Web, dan juga Saudara Resa di situ ada, yang mana pada pelaksanaan tersebut. Nah, di situ kita lihat nanti bergulirnya multiplier effect dengan masa-masa gini, jadi tidak boleh berhenti untuk melakukan dan menerobos pasar-pasar tersebut untuk mendatangkan wisatawan nanti apabila pandemik ini sudah selesai dan sudah terakomodir dengan baik. Berarti PHRI selama pandemi ini tidak berhenti ya Pak ya, tetap masih dalam kondisi sibuk ya Pak ya? Iya, karena nggak boleh berhenti. Di saat itu kemarin kami dengan LSP ACI, Lembaga Sertifikasi Profesi Hospitality Cakrawala Indonesia, Siap. Di bawah naungan Saudara Adi, Siap. Yang itu kepemilikan PHRI, Pak Haji Ahmad Sari Alam. Itu punya LSP. Nah, kita melakukan 200 asesi kemarin. 200 ya? 200 orang, 100 di Kota Serang, nah 100 di Kota Cilegon.
Ini kemarin dari kementerian sudah memberikan lagi kita sekitar 250 yang sudah ditandatangani oleh Pak Adi dengan kementerian Pak Wisnu. Iya. Nanti akan dibergulir lagi dibagi kepada 8 kabupaten kota ini. Siap. Diberikan sertifikasi tetap dilalankan, mereka dilakukan uji kompetensi dari skillnya, knowledge-nya, experience, dan attitude. Nah semua ini kalau semua sudah terjalin dengan baik, sehingga di saat semua nanti sudah menjadi tenang, adem, semua sudah bisa mengikuti titik sasarannya, maka wisatawan juga sekarang akan jadi nyaman, indah, dan mereka juga selamat gitu. Ya, cukup menarik sekali ya pembicaraan kita pada malam hari ini pemirsa ya, sahabat lokal news semuanya. Tapi di depan kita ini sudah tersedia kopi sama kentang ya Pak ya. Iya, boleh dicoba ya. Boleh dicoba dulu. Sambil kita santai ngobrol ya Bang ya. Iya, betul. Jadi tidak tegang ya sahabat lokal news. Ya, cukup nikmat. Kita lanjut Bang. Jadi tadi lisensi ada 200 di Banten ini ya. Sudah dilakukan kemarin. Sudah dilakukan di ya. masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19. Berarti tetap produktif begitu. Ini artinya pariwisata tak ada matinya katanya. Begitu. Kondisinya selama pandemi ini Pak, ada penurunan atau stagnan aja gitu? Itu sudah pasti ya. Sudah pasti apapun. Siap, iya. Sektor yang paling kena itu adalah sektor pariwisata. Pariwisata Bang ya. Karena pariwisata itu kalau susah dibikin social distance sebetulnya. Iya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti prokes 3M dan 3T tersebut juga. Kenapa? Karena bukan kita saja yang mengalami. Iya. Ini sudah global. Jadi kalau sudah global itu sudah tidak ada lagi yang bisa nih. Dan makanya kami dengan ini juga pengusaha mikro kecil menengah ini masuk dalam sektor pariwisata juga, ada ekonomi kreatifnya. Iya. Untuk UMKM-nya dan sebagainya, mereka harus hidup karena setiap hotel itu ada 125 komponen yang di dalam tersebut yang mereka hidup, dari tukang sayur, ikan, ini itu dan sebagainya, tukang urut, tukang apa, semuanya ini menjadi kolaborasi dan mereka harus survive juga. Iya. Kalau hotel tumbuh, dia tumbuh. Jadi kayak Devisa Hotel yang tumbuh di Kota Serang itu, ini menandakan bahwa untuk melakukan pertumbuhan. Iya. Jadi jangan sampai ada juga yang berhenti untuk melakukan pembenahan. Siap. Di saat sekarang itu melakukan bagaimana mengutamakan SDM menjadi lebih utama, diberikan training yang baik dan sebagainya, sehingga kita betul-betul kita tidak sekolah dulu untuk SOP segini. Dan kami juga terima kasih kepada pemerintah pusat dari kementerian yang membuat CASI, yaitu sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environment. Nah ini juga dilakukan jadi pola ukur juga. Yeah. Jadi segala lini dilakukan dengan terobosan-terobosan, dan juga kami berterima kasih dengan PHRI Pusat, dengan Pak Haryadi Sukamdani, dengan Saudara Alan, itu yang melakukan terobosan membuat semua BPC, BPD itu supaya bisa hidup, dan aura ini nantinya bisa menjadi satu kesatuan sehingga pariwisata betul-betul nantinya perhotelan yang mana setelah minyak bumi dan sebagainya, kontribusi terbesar PHD itu ada dari kami, PHRI, triliunan rupiah yang kami kontribusikan. Itu baru dari PHD ya. Belum lagi dari energi, belum dari pajak dan sebagainya. Ini merupakan, sehingga mari kita perhatikan agar pariwisata ini bisa betul-betul berkembang dan menjadi satu titik sasar yang nantinya ke depan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, semuanya kita tahan diri. Siap. Pemirsa, sahabat lokal news ya, cukup menarik sekali ya. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 ini, dengan terpilihnya Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi dan Kreatif ya Pak ya, ini yang tentunya pastinya berimbas positif juga ya terhadap dunia pariwisata ya Bang ya. Seperti apa nih menurut Pak Asal? Saya rasa beliau menjadi pariwisata satu
secara nasional. Ya. Kita melihat beliau melakukan beberapa pendekatan dengan adanya destinasi prioritas ya, seperti kawasan ekonomi khusus pariwisata. Beliau melakukan satu fokusin dari 5 destinasi, Labuan Bajo, ya, Borobudur dan sebagainya. Itu dari 5 tersebut melakukan terobosan-terobosan, melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan preventif, dan bagaimana nanti ke depan semua sudah bisa mengkerucut menjadikan pariwisata betul-betul safe and secure. Itu yang kita butuh. Upaya sudah dilakukan semuanya ya. Tinggal ketika nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, mudah-mudahan ya, kita doa semuanya mudah-mudahan cepat berakhir. Ini akan jadi sejarah baru ya Bang ya. Sejarah perkembangan pariwisata yang cukup pesat meskipun di masa pandemi COVID-19. Tentunya ada hal yang berbeda nanti ketika COVID-19 sudah berakhir ya Bang ya. Baik, perbincangannya cukup luar biasa sekali. Nanti kita akan sambung ya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat Lokal News, ya kembali lagi ya, kita berbincang dengan Bapak GS Ashok Kumar ya. Kalau kita sebut Bapak Pariwisata lah. Terlalu jauh. Bapak Pariwisatanya Banten ya, karena yang sering terlihat nih beliau di mana-mana ya. Luar biasa. Pak, lisensi terus aktivitas lainnya di pariwisata sudah kita bahas Pak ya. Mungkin saatnya closing statement barangkali Pak. Harapan wisata di Banten ini seperti apa nih gitu. Baik, saya pikir pariwisata Banten, baik itu Banten, kabupaten kota, ini juga akan menjadi satu catatan. Karena kita tidak bisa bilang, kami sudah suka menyatakan bahwa pandemik ini lebih parah daripada krisis ekonomi kemarin itu. Namun di sini kita tidak bisa lagi berdiam diri. Have to make a movement. Movement tersebut adalah gerakan-gerakan yang dilakukan adalah yang mengikuti itu yang akan survive. Pariwisata khususnya Provinsi Banten yang ingin survive adalah semua hotel dan restoran harus mengikuti prokes. Kalau itu dijalankan, Anda aman, karyawan Anda aman, tidak akan ditutup dan tidak akan mendapatkan permasalahan. Dan semua juga diwajibkan mengikuti daripada nanti CASI-nya, ya, Cleanliness, Health, Safety dan Environment. Itu kalau semua sudah dilakukan dengan demikian, sehingga tamu-tamu juga akan bisa bergulir. Karena saya lihat sampai hari ini kan di Banten sendiri untuk klaster hotel itu sama sekali tidak ada. Malah hotel kita sudah siapkan beberapa tempat untuk medis, OTG, kemudian juga sekarang ada hotel untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi hotel itu tidak anti, tidak ini, dan tetap akan mendukung semua program pemerintah sesuai dengan kapasitas dan maunya. Dan untuk itu kami selaku dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Provinsi Banten menyambut baik dari media yang begitu terus menerus membuat berita-berita memudahkan kepada semua unsur agar bisa nanti satu hari kita betul-betul, dan rapat kami masih bisa terima, tetapi dengan progres
dengan jarak, social distance, begitu juga persiapan breakfast, persiapan untuk buffet, dan semuanya sudah kita lakukan secara prosedur. Bagi hotel-hotel yang tidak menjalankan dan restoran, itu akan menjadi resiko sendiri nanti, yang nantinya akan mendapat penalti dari pemerintah kalau tidak diikutin sesuai prosedur. Ikutin, jalankan, dan kita tidak akan celaka. Itu saja, dan kita akan ditolong oleh Yang Maha Kuasa juga. Siap. Baik Bang, mungkin waktulah yang memisahkan kita barangkali. Terima kasih sekali. Sudah bincang-bincang. Kita dari tim Lokal News mengucapkan terima kasih pada Pak Asok. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak di masa pandemi COVID-19 ini. Dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Banten khususnya ini tetap berkembang ya, tetap berkembang dan tetap produktif barangkali seperti itu. Terima kasih para pemirsa. Tibalah saatnya ya kita pada penghujung acara ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, dan tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya Hasidi, jurnalis Lokal News TV, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.